Sekarang kita bahas bagaimana cara menjadi wali. Caranya. Dan cara ini pasti berhasil, nggak mungkin tidak. Dan walinya Allah itu ada dua definisi. Secara global ya, Buya tidak bicara terlalu detail, secara normatif. Walinya Allah itu ada yang secara syariat, ada wali hakikat. Yang dibicarakan Buya wali syariat, yang otomatis hakikat. Kalau wali hakikat itu adalah wali-wali yang zahirnya itu tidak nampak seorang wali. Dan ini adalah wali pilihan yang banyak mengatakan, Syekh Buti juga mengatakan namanya wahbi bukan kasbi. Dia jadi wali sama Allah dipilih langsung sejak kecil, tanpa ada usaha. Tapi sangat jarang. Dalam hikam Ibnu Athaillah astagfirullah juga begitu. Jadi Syekh Ibnu Athaillah juga memberikan itu begitu. Jadi ada orang itu sampai kepada Allah wahbi, pemberian langsung. Sejak kecil langsung ingat Allah, tahu Gusti Allah, dan punya banyak karomah-karomah yang nampak. Tapi rata-rata orang bukan wahbi tapi kasbi. Kasbi itu dengan usahanya. Dan kalau kamu melakukan usaha ini, dipastikan kamu walinya Allah. Imam Syafi'i mengatakan, andaikan ulama itu bukan wali, maka Allah nggak punya wali. Siapa Mas Buin Fakih, ulama-ulama yang lain, para masyayikh sufi dan seterusnya. Siapa itu aulia Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi walinya itu siapa? Orang beriman dan bertakwa. Kalau kamu bertakwa beriman, kamu itu walinya Allah. Nah ini yang kita bahas. Dan ada lagi wali dalam lingkup hakikat yang mana sama-sama solehnya, sama-sama berimannya, sama-sama bertakwanya, tapi di sisi Allah itu dia belum mencapai wakaf derajat al-wilayah atau kewalian. Karena walinya Allah itu adalah ditunjuk langsung sama Allah, meskipun dia dengan kasbi. Podo-podo beriman kabeh, podo bertakwa kabeh, semuanya alim semuanya ikhlas semuanya, tapi Allah dengan hak prerogatifnya, kekuasaannya Allah, dengan hikmahnya milik satu orang ini tanpa ada intervensi dari siapapun. Nah itu wali hakikat sebenarnya. Dan kita nggak bahas itu, ya, karena Allah dalam memilih orang itu dengan hikmahnya, dengan sesuatu sampai Allah dalam Al-Quran menegaskan gimana? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya kenapa kau begini ya Allah begitu. Itu menegaskan kamu jangan terlalu ikut campur terlalu berlebihan. Ya Allah kenapa saya nggak ada dalam perut ibunya sebenarnya tidak menjadi anak Jokowi. Nah, itu nggak usah protes. Coba kalau jadi anaknya Jokowi saya jadi wakil presiden ini. Nggak usah protes begitu. Kamu nggak usah tanya berlebihan dalam hal begini. Allah sudah menjelaskan, la yus'alu amma yaf'al. Allah nggak ditanya masalah itu. Kamu yang ditanya sama Allah. Nah, jadi adanya Allah itu juga mengambil walinya, ini waliku nanti. Nah, itu hak prerogatifnya Allah. Tapi yang kita tuju adalah wali dalam hal amanu wa kanu yattaqun. Nah, kamu kalau melakukan ini mesti jadi wali, mesti nggak pakai enggak. Artinya apa? Kamu kekasihnya Allah. Tapi tadi kita masih dalam lingkup syariat. Dan itu juga sangat kuat sekali. Maka ulama mengatakan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ada yang mengatakan ini ulama ya, masih tinggi derajat Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Kenapa? Nabi Musa itu Nabi dan Rasul, sedangkan Nabi Khidir itu ulama mengatakan hanya Nabi saja. Karena Nabi Musa paparannya, tingkatannya, segmennya itu syariat. Sedangkan Nabi Khidir segmennya itu hakikat. Maka orang-orang yang punya menggabungkan dua hal itu mulia. Yo syariat, yo hakikat, tinggi sekali. Ada orang hanya syariat tapi wilayahnya itu hanya Allah yang tahu kewaliannya. Nah, kita nggak usah ngurusi begituan. Sekarang kamu harus tahu siapakah walinya Allah. Siapakah mereka dan bagaimana mendapatkan derajat kewalian, itu yang kita bahas. Dan kamu usahakan, bukan usahakan, kamu semua dalam hatimu ada rasa keping jadi kekasihnya Allah. Dan kamu gak usah takut. Kekasih Allah itu kalau semakin dicinta, semakin diuji. Kan begitu nih hadisnya. Innallah idza habba qauman ibtalahum. Nabi kalau cinta sama hamba akan diuji. Ya Allah jangan uji saya gak enak, uji saya dengan enak gitu. Jangan uji saya dengan penderitaan, uji saya dengan kenikmatan. Ngono, Jangan jadi wali karena takut ujian, itu juga menghalang hijab itu.
Karena katanya kalau jadi wali istrinya galak. Nggak usah ngono. Nggak usah mikir sih galak-galak. Katanya kalau jadi wali istrinya cerewet. Dan Imam Ghazali mengatakan ujiannya aulia itu finisa. Kebanyakan para wali itu ujiannya di perempuan, cerewet, rewel, dan seterusnya. Terus kamu nggak mesti mikir cerewet istri, mikir enaknya istri. Gara-gara kewalianmu istrimu tunduk kan begitu. Paham tak kira? Nah, sekarang bagaimana kita menjadi wali? Sebelum itu kita harus punya catatan Al-Qur'annya dulu. Allah berfirman, ini selalu menjadi acuan ini. Surat Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini harus disampaikan tafsirnya. Walinya Allah itu ciri-cirinya tidak takut, tidak susah. Nah, ini penting. Berarti nek wali enggak dewe diblas, mosok ngono. Sepeda enggak eleman, kau di polisi ngono. Gak nyambut gawe, kau di melarat, mosok ngono. Gak mau coba waqiah, kau di melarat, apa ngono. Dan gak pernah sedih. Jenis selingkuh guyang-guyu, anaknya mati guyang-guyu, muridin nakal guyang-guyu, mosok ngono. Nah, ini penting juga sebenarnya. Banyak orang itu nek wong wali gak punya sama sekali khauf, gak punya sama sekali hazan. Nabi itu punya sedih, wala yahzunka qauluhum. Ya kan? La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana, terus kepada Abu Bakar kan. Tapi Nabi itu juga ada takutnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Yang saya takut kepada kamu itu apa? Bukan kemiskinan tapi kekayaan. Kan gitu udah masuk muslim itu, kamu pasti itulah. Nabi juga punya takut, menakutkan umatnya kalau sampai kaya-kaya lalu terlena, kan begitu. Takutnya kan punya takut itu maksud saya. Dan bahkan kita itu dalam tasawuf harus takut. Al-khawfu raja. Gimana kabar sahabat mau meninggal? Saya takut dosaku, tapi saya berharap rahmat Allah. Kata Nabi, tidaklah berkumpul dua sifat, takut dan berharap pada Allah menjelang kematian, kecuali Allah akan memberikan rasa aman dari takutnya, dan Allah akan memberikan apa yang dia inginkan setelah kematiannya. Hadis sahih. Bahkan sebuah hadis Nabi, Allah nggak akan mengumpulkan dua takut. Orang yang takut kepada Allah di dunia, nggak akan takut kepada Allah di akhirat. Dan di dunia kamu nggak punya takut kepada Allah, di akhirat kamu ketakutan sama Allah. Itu hadisnya harus punya takut. Itu gimana maksudnya? Nah, penafsirannya ini, ini Al-Qurtubi ya, walau la khaufun alaihim fil akhirah. Mereka nggak punya takut di akhirat. Karena mereka sudah takut di dunia. Takut husnul khotimah. Takut celaka. Kan para wali Allah kan dulu nangis-nangis kalau doa itu deh. Kenapa nangis-nangis? Karena takut itu. Takut nggak dapat ampunan Allah, takut nggak dapat rahmatnya Allah, takut terlena dengan amalnya, takut terlena dengan pemberian Allah yang sangat banyak, nggak bisa menyikapinya, nggak bisa mensyukurinya dan seterusnya. Walahum yahzanun. Nah ini, dan mereka nggak bersedih. Gimana maksudnya? Lifaq di dunia, mereka nggak bersedih karena kehilangan dunia. Sandal hilang, alhamdulillah ganti anyar. Belum. Paham tak kira? Baju digosok, alhamdulillah sedekah nggak ngantar. Kan begitu. Itu wali tidak sedih dengan hilangnya dunia. Wala, ada yang mengatakan la khaufun alaihim wala hum yahzanun, ay man tawallahu Allah taala wa tawalla hifzahu ila akhirih. Mereka ini orang yang fala yakhafu yaumal qiyamati wala yahzan. Jadi ini di hari kiamat, bukan di dunia. Itu penafsirannya. Itu artinya apa? Jangan sampai kamu gak jadi wali, be. Kenapa? Aku sik wedi, aku sik takut, aku sik susah. Enggak. Kenapa kamu susah? Susah tadi nggak tahajud, loh. Susah deh. Kenapa kamu susah? Saya susah karena tadi belum sedekah. Saya susah tadi ada orang nggak saya tolong. Saya takut. Kenapa takut? Saya takut karena saya nggak soleh. Maka saya mau berdoa. Saya takut saya besok miskin sampai nggak punya uang dan saya tomak kepada orang lain gara-gara saya mengabdi dan berdakwah. Saya takut, maka saya baca waqiah. Nah, masa ngono? Jadi ini di akhirat, di hari kiamat, bukan di dunia. Artinya apa? Takut boleh, tapi sudah dengan proporsinya. Takut miskin, baca waqiah. Takut nggak selamat, baca surat, baca ayat kursi. Nah ini bagus. Bukan kok nggak ada takut belas, nggak anak wedi belas, nggak ada sedih belas, salah. Harus ingat. Qala ta'ala ila akhirih. Ya, itu dalilnya. Nah ini perhatikan.
penting, ting. Apa itu? Nabi ditanya, ini buah yang berat khasnya banyak sekali. Ibnu Majah, ulama ada mengatakan sahih Bukhari. Dari Sa'id bin Jubair disebutkan, man auliyaullah. Ya Rasulullah, siapa itu walinya Allah? Ini ciri-cirinya ini penting. Man auliyaullah, siapa walinya Allah itu? Alladzina yuzkarullahu biru'yatihi. Yaitu orang-orang kalau dilihat membuat kita ingat Allah. Oh, itu walinya Allah. Lihat orang kok kamu zikir kepada Allah, itu wali. Oh, itu yang paling penting. Maka kamu gak iso sok-sok wali. Kelekean terus. Mau ini ambil merem-merem didik. Pripun kabari? Jangan gitu. Orang tambah belum iki sok-sok wali ada gitu. Ada orang begitu. Bertamu. Nggih pripun? Nggih. Nah iki opo ngene iki? Ya kita gak seudon sih. Gak omong. Sik nom-nom kok model kayak ngono. Kalau tua kan wajar ya, seperti pakai sepet ngono. Sik nom-nom gaya-gaya ngono ya opo? Tambah konangan sok-sok wali tambah. Biasa aja. Karena hati itu nggak bisa dibohongi. Kalau aku ikhlas, tapi orang yang mendengar tidak kamu ikhlas. Diam saja. Jangan menyebutkan kelebihanmu. Itu justru menunjukkan kekuranganmu dan kerendahanmu karena kamu nggak percaya diri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada. Kalau kamu sudah kaya, kamu nggak usah pengumuman. Wah, mereka kalau jepit, kaos pendek malah, celana pendek malah itu. Mungkin sok-sok gitu mbak, gak karu-karuan. Ya, jadi kita itu nggak usah perlu melihatkan kelebihan kita. Itu justru menunjukkan kekurangan kita. Itu teori kaidah. Paham, Rek? Lanjut lagi. Dalam sebuah hadis yang lain, khiyaru ummati alladzina khiyari ibadillah. Kata maksudnya itu ya, orang pilihannya Allah itu siapa? Orang yang idza ru'u dzikirallah. Kalau dilihat menyenangkan kepada Allah, itu aja. Jadi kalau kamu dilihat orang, kalau kamu lihat orang kok ingat Allah, itu sudah banyak. Seperti Romaiyah Masbuhin itu. Itu kalau doa meskipun nggak kedengaran, itu pengen-pengen yang SKB, sering banyak yang nangis. Padahal nggak kata suara nih, nangis yang bukti ngamin nih. Kalau ada sih, dulu aku tunggu ya. Ini cerita. Ya maksudnya dia udah ini dok, sing pinggir-pinggir nangis. Dia pernah itu, Romaiyah Dungo, ayah Izzuddin nangis. Padahal nggak ada suara nih. Loh itu wali ini jenenge berarti. Paham tak kira? Ada juga Pak Lukman. Setelah Bu ya, ketemu pertama kali saya ketemu Romaiyah Mas Bukin, pertama saya melihat belum ngomong, saya langsung nangis. Dulu langsung nangis Pak Lukman. Oh, nangis ingat Allah. Padahal belum ngomong, belum ketemu, hanya lihat dok. Itu wali berarti. Paham kira? Nah, kamu juga begitu. Kamu nggak usah memperbanyak model casing zahirmu. Kalau kamu walinya Allah, lihat kamu itu tercerahkan. Ini yang bahaya dan sulit. Maksudnya bahaya apa? Bahaya sampai kamu itu berpura-pura. Berpura kiai-kiai jadab, aduh tambah konangan. Semenang wae. Kalau hatimu itu bersinar tanpa kamu nyalakan, orang sudah tercerahkan. Maka sambungan hati sangat kuat sekali. Wes itu cinta. Ila akhirnya ciri-cirinya salah satunya orang-orang yang suka silaturahim ya, dan mereka itu punya cahaya, wajahnya itu memancarkan cahaya, menyenangkan dilihat. Ya, mereka tidak takut ketika manusia takut. La yakhafuna idza khafan nas. Dan mereka enggak sedih ketika manusia sedih. Kapan? Di hari kiamat. Bisa, itu juga bisa. Orang tuanya hilang sedih, wali enggak sedih. Ya, gitu bisa, gitu ya. Summa qara'a ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa akhirih. Yes. Siapa itu? Ini penting. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Walinya Allah itu yang beriman dan bertakwa. Kalau dia enggak beriman kata dia bukan wali. Kalau ada wali kok sampai zina, enggak usah ngomong wali semeneng wae. Tapi terkenal wali sih enggak apa-apa, tapi aku enggak berani saya. Dalam kitab Risiko Syariah ada seorang terkenal wali, jamaahnya banyak. Didatangi sama Sayyid Al-Bustami apa Junaid, mau silaturahim, mau sowan, mau tabarukan, ternyata batu meludah di masjid di arah kiblat. Akhirnya nggak jadi. Saya mau salaman, mukhalafah adab. Gitu. Karena nggak punya adab, masa wali itu meludah di kiblat dan di masjid. Saya nggak mau nggak jadi salaman. Dan berbisa syariah, biar baca itu.
Tapi ya sarannya Buya, kalau ada terkenal wali, kamu gak usah suudzon, nggak tahu gitu aja. Maka muliakanlah gurumu yang asli. Gak usah terlena dengan orang-orang yang sok-sok dengan banyak karomahnya. Gitu ya. Alhamdulillah guru-guru kita dijamin insya Allah min aulillah, mereka beriman, mereka bertakwa dan sudah jelas dohirnya. Nah, itu sifat walinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, yang satu lagi, perhatikan. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa fasilitas yang Allah berikan bagi walinya Allah? Nah, ini penting. Jadi kalau kamu wali Allah dapat ini. Dapat ini kamu nanti. Wis jelas ini, gak usah enggak. Kamu dapatkan apa? Busyra itu apa? Kabar gembira. Maksudnya apa? Nah, Abu Darda bertanya Rasulullah, apa maksudnya busyra itu? Kata Rasulullah, tidak ada yang bertanya saya selainmu sejak ayat ini turun. Jadi nggak usah tanya kecuali engkau wahai Abu Darda, apa itu Rasulullah? Ar-ru'yas sholihah yarahal muslim aw turulahu. Jadi walinya Allah itu dapat busyra. Busyra apa? Ru'yas sholihah. Ru'yas sholihah apa? Mimpi yang baik. Yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan. Artinya apa? Kamu kalau mimpi itu ada kalanya minta, ada kalanya nggak minta dikei. Kalau mau tidur nanti minta ya Allah, urzuqni ar-ru'yas sholihah. Urzuqni ar-ru'ya as-shadiqah. Ya Allah, berikan saya rezeki karunia mimpi yang baik. Nek kamu sering mimpi cocok, benar, baik-baik, itu ada alamatul wilayah. Wis sepakat ulama bila khilaf. Nek kalau mimpi gak apa, tapi mengenai mimpi buruk. Dia pernah waktu di Syria ngajar, itu beliau ini nggak pernah tahajud. Karena beliau ngajar privat, beliau masih S1 itu, ngajar privat, terus dia tahajud aja, tahajud, beliau cerita, subhanallah, sebelumnya itu mimpi buruk-buruk, setelah tahajud nggak pernah mimpi buruk lagi. Masih pun nggak ada soleh kan, paling nggak kan lumayan nggak mimpi buruk kan, itu barakahnya tahajud, cerita sama beliau. Nah kalau kamu nggak mimpi buruk, alhamdulillah itu. Itu tafsirnya, Kharajatul Tirmidzi fi Jami'ihi. Wa qala Zuhri wa atau wa qadada enggak. Busyrat itu artinya apa? Busyra itu adalah kabar gembira yang dibawa malaikat menjelang dia meninggal dunia. Karena nanti orang itu, ini Sahih Muslim juga ada. Dalam Sahih ini juga benar ini. Jadi ada dua penafsiran dan itu dua-duanya benar. Karena apa? Dalam Sahih Muslim itu orang itu mau meninggal dunia mesti dinampakkan Allah tempatnya. Itu hadis Sahih Muslim, banyak riwayatnya. Itu maksudnya menguatkan. Jadi kalau orang Muslim itu sebelum meninggal dunia Allah nampakkan tempatnya. Kalau di orang mukmin lihat surga, orang kafir lihat neraka. Itu baik sama Al-Quran. Jadi orang kalau kamu itu wali besok sebelum meninggal kelihatan surga. Nah, itu hadis sahih juga. Di sini juga disebutkan dengan bahasa yang lain. Idzas tangqa'at nafsul abdul mu'min ja'ahu malakul maut faqala assalamu alayka waliyallah. Allah yuqri wassalam. Itu juga sama. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Loh, orang meninggal dunia itu malaikat salamun alaikum. Jadi kalau mati mau jadi wali, kalau mati itu malaikat sudah datang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu fasilitas yang Allah berikan. Ada dua. Kamu sering mimpi baik, yang kedua mau meninggal dunia kasih Allah busyra. Maka Nabi bersabda, orang kalau saya baru selawat 1000 kali tidak meninggal kecuali Allah nampakkan surga kepadanya. 1000 kali setiap hari. Hadis. Selawat apa saja 1000 kali. Makanya orang kalau selawat 1000 kali biasanya mimpinya tajam, firasatnya kuat. Karena sudah punya tanda-tanda wilayah yang akan ditunjukkan Allah ketika meninggal dunia tadi. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan di akhirat. Loh, bayangkan. Fid dunya wal akhirah. Jadi di dunia dan di akhirat, bukan hanya di akhirat saja. Maka masuk kamu gak jadi wali rek. Hal itu enak, ngibini hidayah. Di akhirat mulia. Fid dunya wa fil akhirah. Di akhirat ya jelas surga, ampunannya Allah dan seterusnya. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan ila akhirih ya. Nah ini qala qadada wa dhahak hiya ay'lama aina huwa min qabli ayyamut ila akhirih ya. Fil akhirah fil jannah. Wa fi riwayat fil jannati idza kharaju min quburihim. Ila akhirih lahumul busyra ila akhirih ya. Itu dari ayat 2 ini. Sekarang satu lagi terakhir, gimana cara jadi wali? Nah, gampang. Ini caranya, ojo enak rek. Ya apa carane rek? Carane ini. Takwa kan umum rek.
Kalau kamu kakek khutbah Jumat, meninggalkan semua larangan Allah, melakukan semua perintah-perintah Allah. Iki kene ngono wae apa ya dadi Allah. Perasaan ya sembahyang kan. Perasaan juga maksiat aku gak ngwibir kok ada diwali. Karena kurang hadis ya. Si khutbah Jumat di mukadimah. Temai wae khotib bingung dibatasi 15 menit wae. Ya, ini caranya Rek. Iki cara akurat mesti sok gak mungkin gak mungkin meleset dan tidak mungkin wali gak ngelakoni. Masih wali mau tidak mesti ngelakoni ini. Ya kamu gak ngelakoni gak mungkin jadi wali. Secara kasbi nek Wahabi itu gimana? Tapi orang Wahabi itu ciri-cirinya satu, selalu zikrullah non-stop. Dan dia melihat semua orang soleh, semua wali Allah zikirnya non-stop. Allah. Non-stop zikirnya. Non-stop. Itu wali Allah mesti itu gak bisa. Itu identitas tetap itu zikirnya non-stop. Artinya apa? Kamu zikirnya non-stop Rek. Game ambek nyukur tasbih. Ya pacarane, Bu. Main game-game sing iwa-iwaan. Colot. Ya, gak film mbek tasbih astagfirullah. Ini coba itu harus dilatih. Gitu ya. Minimal kamu tahu timbangannya kamu nge-game merasa hebat. Game itu enggak hebat itu kan ambek wiridan. Loh. Kan gara-gara ngaji nih, gak ngaji gak ngerti. Gimana caranya ini caranya? Hadis Sahih Bukhari. Man adali waliyan faqad adan bil harb. Sopo sing menyakiti waliku, dia telah telah memberikan izin kepadaku untuk berperang kan gitu. Berarti kamu nyakiti wali kualat kan. Nyakiti wong kualat. Nyakiti wali tambah nemen kualat deh, hati-hati. Makanya darahnya ulama itu beracun. Kamu menyakiti ulama kualat itu jelas hari kayak. Sudah berulang kali banyak orang begitu. Nah, sekarang gimana? Nah ini. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Aku itu paling seneng kalau didekati hambaku dengan sesuatu yang aku wajibkan. Paling seneng Gusti Allah itu nek hambanya didekati dengan melakukan kewajiban-kewajibannya. Jadi sampai tahajudnya 100 rakaat subuhnya jam 9. Ini jelas Allah gak senang. Nah, itu. Jadi wajibnya dulu harus tuntas. Nah, yang kedua ini penting. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku terus menerus ngelakoni sholat sunnah. Nawafil itu artinya banyak. Nafil artinya ziyadah. Ziyadah apa? Bisa sholat sunnah, bisa wirid ziyadah, bisa sholat sunnah ziyadah, sedekah ziyadah. Ziyadah dari zakat kan sedekah. Pokoknya amalan sunnah yang istiqomah. Layak jalu abdi terus menerus itu. Binawafil amalan sunnah. Kamu harus milih. Saya nggak bisa sholat tasbih, sholat tahajud 2 rakaat sama hajat 4 rakaat atau 6 rakaat dengan kulhu al-falaq, kulhu al-kausar aja. Nah, tapi istiqomah, nah itu bagus. Itu latih pokoknya pagi, kayak iso urutan kabeh, enggak bisa 10 juz 1 juz sehari, tapi istiqomah, nawafil. Hatta uhibba, sampai saya cinta dia. Loh. Artinya apa? Allah mencintai kalau kamu terus-menerus mendekat kepada Allah dengan nawafil. Istiqomah. Maka orang istiqomah pasti mutu keramati, enggak mungkin tidak. Dia mesti punya busyro. Hatinya itu tidak segala yang tidak istiqomah. Harus istiqomah. Kita aja kepingin mutu kamu istiqomah. Kalau istiqomah lakukan, perjuangkan, korbankan. Korbankan yang gak penting. Ya, istiqomah. Binafik. Kamu harus punya sholat sunnah istiqomah. Harus punya, ingat nih. Kamu harus punya wirid istiqomah. Harus punya wirid istiqomah. Harus. Semua wali-wali punya wirid istiqomah semuanya. Ya, sodako. Semua wali-wali punya sodako istiqomah. Semuanya tanpa terkecuali. Sodako, wirid sama apa tadi? Sholat sunnah. Bismillah, duha 4 rakaat sih atau kan. Tapi gak bisa banyak 4 rakaat lah. Gak bisa duha tahajud. Gak bisa tahajud ba'diyah. Pokoknya kan harus sholat sunnah, gak boleh tidak. Ya, apa? Faiza ahbabtuhu, kalau aku cinta sama dia, langsung aja supaya cepat ya. Kalau saya cinta sama dia, Pak, maka aku akan mencintainya. Kalau aku cinta, Pak, saya panggil Jibril, aku senang sama fulan ini. Maka kamu cintai Jibril ya sama dia nih ya. Kalau Jibril, Yunadi Jibril dari sama. Ahli langit semua, Allah cinta sama fulan, kamu semua cinta sama dia ya. Kalau semua malaikat semua cinta sama dia, fakutiba lahul qabul. Maka semua manusia di dunia cinta sama dia. Tapi yang fitnah ya pasti ono. Gak mungkin tidak. Paham tak kira?
Jadi makanya ulama itu di sini banyak orang. Kenapa? Allah sudah meletakkan qabul di dunia. Melihatnya subhanallah. Tapi kamu jangan terkesima rek. Ini ono kiai jamaah wae mesti wali. Ya alhamdulillah muga-muga, tapi belum tentu. Nek jamaah wae setiap dia itu konser dakwah, belum tentu itu tanda wali. Karena mereka Jackson itu nek konser yo ribuan. Oh no. Jangan tergiur dengan begitu maksudnya. Ya, nek kiai jamaah mek loro gak wali, belum tentu. Belum tentu. Nek kiai jamaah ewon, ya insyaallah wali, tapi belum tentu juga. Jadi jangan tergiur dengan keramaian. Gitu. Karena nek masalah masa meneh. Ya mau. Banyak orang-orang itu yang punya masa ribuan kan dengan artis-artisnya itu. Nah, oleh karena itu apa? Kuntu samahu. Kalau aku senang sama dia, aku menjadi pendengarannya. Makanya kupingnya tajam. Pas ngerasain langsung tuh aku kerumunan. Ulama menafsirkan nggak begitu. Menafsirkannya dia tidak mendengar kecuali yang Allah ridhoi. Jadi kan orang ngerasa dong kupingnya kan. Gak enak ya bu lagi ngerasanya bu. Karena Allah sudah jaga telinganya. Nanti kamu bener rupi langsung jaga rasanya, hati-hati. Misalkan. Yang kedua, tangan aku menjadi tangannya. Setiap yang dilakukan menjadi keberkahan. Tangannya nggak mungkin mukul orang. Tangannya selalu kebaikan. Nyekel sapu ya tangannya. Nyapu terus gak mari-mari. Zaman dulu itu di pondok sebelah kiri apa pondok mana itu ya? Itu sabunnya disinggakno, kuatir rebutan khidmah. Lah mesti sabunnya sampai lu berubuh sampai kecuklek kan harus nyapu. Lah mun singgakno sabune iki. Karena nanti kok aku sampai gak komana nyapu gak berkah iki. Zaman biyen. Ya, sing terus hal kiai ini keroyokan ya. Saiki saiki kari CC gak ketemu. CC ya. Nah, lanjut apa itu? Aku menjadi kakinya. Jadi kakinya selalu manfaat, selalu berkah ini. Selalu kemana dia melangkah membawa keberkahan. Namun penafsirannya itu seperti itu. Maka kalau menjadi walinya senangi sama Allah, tanganmu itu berkah, kakimu berkah, penglihatanmu itu berkah. Makanya firasatnya tajam, penglihatannya itu langsung menembus otak logika manusia karena dia tidak melihat dengan pandangannya, tapi melihat dengan pandangannya Allah. Omongannya aku menjadi apa? Mulutnya ketika dia berbicara, tapi kalau hadisnya nggak ada mulutnya sih. Sam'ahu wa basarahu, ya, wa yadahu wa rijlahu. Tapi otomatis dikiaskan itu termasuk ketika dia berbicara, maka dia berbicara sama Allah dan dia berbicara yang baik-baik dan ucapannya mengandung hikmah dan menembus ke hati dan menembus luar batas pikiran manusia biasa. Maka dari sini apa yang bisa kita lakukan, Rek? Kamu jangan sampai nggak istiqomah wirid. Kamu jangan sampai nggak istiqomah ngelakoni kesunahan. Harus ada komitmen. Ini hal nggak boleh saya lewatkan. Sedekah subuh nggak boleh lewat. Baca sholawat 100, 500 ribu nggak boleh lewat. Sholat duha nggak boleh lewat. Tidak hanya untuk kaya, tapi untuk komitmen saya dekat dengan Allah. Semua kiai sing ampuh semuanya tanpa terkecuali pasti punya istiqomah wirid. Pasti nggak mungkin nggak. Pasti. Dan mereka punya sedekah tadi. Kalau puasa itu nggak selalu. Ini biasa sudah survei. Tapi orang sing poso itu ampuh, keramat. Orang yang puasa itu mesti bahagia, mesti ampuh. Tapi dia sudah survei kalau puasa itu nggak semuanya. Yang semua itu wirid, sedekah, sama sholat. Itu nek biar teliti itu semuanya punya. Nek puasa itu ternyata nggak semuanya. Ini yang biasa survei ya. Dan rata-rata tahajud rata-rata. Tapi ya rata-rata ini bukan survei karena kan kita nggak tahu anunya. Kalau tahajud itu kan kita nggak tahu surveinya. Tapi kalau ini via survei ya, pengamatan observasi lah gitu ya. Observasi tidak langsung kira-kira gitu. Nah, tapi kalau tahajud ini rata-rata wali-wali itu memang tahajud, tapi dia tidak bisa pastikan. Tapi tahajud itu menjadi syaraful mukmin. Syaraful mukmin itu kebutuhan orang mukmin. Jadi wah tadi ada yang mengatakan gini, dia pernah ada orang, tapi ini bukan hadis, bukan. Artinya orang biasa, dia kerja di pengadilan negeri. Beliau cerita macam-macam, beliau gak kenal juga. Ya, artinya sama dosen itu. Dia sudah cerita puasa macam-macam, kata beliau ini, orang ini. Saya masih terkesan soalnya. Saya sudah lakukan tirakat macam-macam. Saya sudah apa? Ternyata tidak ada yang mengalahkan keampuhan tahajud. Puasa sama tahajud itu ampuhan tahajud. Jadi dia kan gak ngomong gitu. Ini tahajud itu penting gitu. Jangan sampai kalau bisa jangan sampai menentang tahajud. Itu syaraful mukmin, ciri-ciri orang mukmin. Itu ciri orang gak munafik gitu. Kalau kamu tahajud kamu nggak mungkin munafik, mustahil munafik, ingat.
Ya, mustahil munafik. Nah, kalau nggak bisa tahajud tengah malam, bisa 4 rakaat. Pahalanya sama dengan Lailatul Qadar. Kalau Buya mesti witir, tapi kalau malam lagi khawatir nggak bisa bangun. Jadi kita tetap Buya itu udah bisa witir, tapi malamnya diusahakan tetap. Dan memang Buya merasakan kalau tahajud itu memang luar biasa, istimewa, wah. Kalau kamu tahajud, wis lah, dunia itu terang. Segala apapun dunia menjadi terang. Buktikan, rasakan. Tahajud itu awalnya seperti kayak jamu, tapi lama-lama menjadi seperti madu. Itu tahajud. Rasakan. Punya orang kalau tahajud, wis mesti sukses kan? Wis gak usah diterawang, wis sudah sukses lagi. Tahajud ya. Jadi kalau kamu ingin menggarang suksesmu, tahajud tuh. Selama kamu tahajud pasti sukses, ingat teman ini. Garansikan hidupmu dengan tahajud. Nah, kayak suwe, paling gak rakaat sebelum adzan. Jadi 1/4 jam lah ya, tapi kalau bisa mandi ya, setengah jam lah. Salat 4 rakaat, kamu akan ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bisa bangun ya Allah. Tahajud itu undangan dari Allah. Jadi kalau kamu diundang, kamu tamu istimewa. Yang undang bukan sembarangan, tapi Allah langsung. Tahajud itu. Nah, kalau kamu belum diundang, ya paling gak subuhnya telat. Nek mari gak telat, jangan sampai ngantuk, wiridan Udul Latif. Ya. Kalau kamu nggak pernah ngantuk Udul Latif, dapat beasiswa BIP. Nah, ini contohnya. Gak tahu ngantuk Udul Latif, langsung mau duit pakai. HP termahal dipegang ini. Buya kalah HP ini. Paham? Karomahnya itu termasuk. Ya. Nah, jadi kesimpulannya kita semuanya harus punya cita-cita jadi walinya Allah. Kita punya cita-cita jadi kekasihnya Allah, jangan hidup begitu-begitu aja. Biar berulang kali itu termenung ya. Memang wiridan itu berat bagi yang berat. Dars itu berat bagi yang berat dan seterusnya. Tapi coba andaikan hidupmu itu nggak ada ngaji, nggak ada wirid, nggak ada munajat, di mana letak kebahagiaanmu? Kamu seperti robot, monoton, pagi kerja, pulang kerja, wis menang-menang. Makan, kerja lagi, makan lagi, mikir duit lagi, lihat rekening lagi, narik ATM lagi, semua menang. Hidupmu itu apa? Berkelasnya dan berkesannya itu apa? Kalau hanya cari uang dan bekerja saja. Emang nggak ada uang kita nggak bisa makan, iya. Nggak ada uang kita nggak bisa ngaji, iya. Tapi kalau orientasi hidup kita itu hanya itu saja, apa nggak bosan, nggak capek, nggak frustasi. Munah-munuai. Masih bayang pakai Assalamualaikum, best. Orang yang seperti ini dipastikan dunia menguasainya. Akhirat sampingannya. Tapi sembahyang berhenti sejak astagfirullah. Kamu menjadi manusia seutuhnya. Manusia apa? Manusia yang memperhatikan rohaninya. Kalau kamu nggak ada rohani, apa yang bisa kamu banggakan dalam dunia? Kerja tok mikirin ngono ae. Ya, sing macul terus. Sing jualan terus, ngitung duit terus. Hidupmu itu apa? Berkesannya. Kalau hanya begitu saja. Nah, maka hiasilah, berikanlah hak rohanimu dengan munajat kepada Allah. Menyisakan waktu subuhmu tepat waktu berjamaah salat wirid, ngaji Quran. Wah, kamu manusia seutuhnya. Tidak hanya dunia orang semua, tapi kamu orientasi adalah hari yang tidak berkesudahan di akhirat nanti. Mikir ngono coba. Andai kan kamu itu nggak ngaji, nggak dars, nggak wirid, nggak jamaah, nggak ceramah, nggak nungguan ceramah, ngunang uripmu, belenger. Setengah itu siap-siap berangkat kantor. Gue terang turun mocone, boleh mana turun mana dulu Netflix. Ngunangun wae uripmu, kari mati wae. Oh, mati. Apa nikmatnya hidupmu? Coba. Ya. Coba lihat di jalan-jalan orang yang punya pekerjaan Gojek, Grab. Kalau hanya Grab tok enggak ada wiritannya, enggak di samping ngaji. Udah kok ngene, terus tok ting, ngene mana? Ting, ngene. Ya saya nggak menghina Anda, tapi kalau kamu Gojek nih sambil Yasin wal Qur'anil Hakim innaka mursalin mana idza waqa'atil waqi'ah isra qaribah mana santai Allah saya astagfirullahaladzim enak itu kerja sambil zikir sambil wiritan, oh itu masya Allah. Sepeda saya di aspal tapi ruhnya di surga. Oh nggak, mesinnya kedengaran oleh malaikat Israfil ini.
Wow, membagi rezeki kan? Di dunia saya bekerja tapi hati saya di akhirat. Adzan, sholat nang masjid. Habis adzan, sholat, astagfirullahaladzim. Baca Quran 2 rakaat, 3 rakaat. Masya Allah, uripmu itu enak. Beda sama orang yang hanya dunia toh. Assalamualaikum, ting langsung main. Mari ting mari. Wah, apa ini? Mulai gemeter gini gerges. Ya, jadi ingat akhirat bukanlah sampingan, tapi itu adalah tujuan. Dunia ini hanya sebagai alat mencapai tujuan. Kalau kamu sudah begitu, insya Allah hatimu itu tenang. Akhirat itu nikmat. Sebesar apapun dunia, itu adalah tidak ada bandingannya dengan akhirat yang selamat. Ya, Allah alam bisawab.